Sampai kayak gini ya Allah. Ini keadaan kita zaman sekarang, udah akhir zaman. Dan ini juga memang udah sama Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah diberitakan hal seperti ini. Nanti di akhir zaman Allah ambil tuh mutiara-mutiara, asro jauhar. Nanti mutiaranya diambil, kalau udah mutiaranya diambil, udah itu udah dekat dengan kiamat. Kalau udah dekat dengan kiamat, aduh, apakah kita nanti bisa selamat? Apakah kita termasuk golongan ashabul yamin atau ashabus shimal? Kalau 10 mutiaranya diangkat. Karena waktu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, Rasulullah bertanya, ya Jibril, nanti apakah sepeninggalku engkau masih tetap turun ke muka bumi sementara tugasmu memberikan wahyu? Kata malaikat Jibril, "Naam ya Rasulullah, nanti setelah engkau wafat aku juga tetap masih turun ke muka bumi." Mau ngapain? Kata Rasulullah, untuk menjalankan tugas dari Allah, tugas terakhir. Apa tugas yang Allah berikan? Untuk mengangkat asroh jauhar 10 mutiara di muka bumi. Setelah itu selesai, kata malaikat Jibril. Nabi penasaran nanya, ya Jibril, apa aja itu 10 mutiara yang bakal diambil? Karena kalau ini udah diambil, bumi hancur udah. Kehidupan udah nggak karu-karuan udah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, udah berantakan kalau 10 mutiara ini diambil sama Allah Ta'ala. Apa yang pertama ya Jibril? Kata malaikat Jibril, mutiara yang pertama yang Allah perintahkan padaku untuk diambil, arfaul barokah fil ardi, aku cabut keberkahan di muka bumi, kata malaikat Jibril. Itu mutiara pertama. Nanti di akhir zaman udah nggak ada lagi keberkahan, udah sulit kita nyari barokah, sulit. Kira-kira sekarang keberkahan masih bisa nggak kita rasakan? Kalau dulu zaman orang-orang tua kita, habis kita sholat zuhur menuju asar itu lama banget. Orang-orang dulu ya, dari zuhur ke asar lama banget, dari asar ke maghrib lama. Tapi kalau sekarang baru sholat asar, tahu-tahu udah maghrib. Kalau dulu duit 5.000 bisa beli beras, bisa beli segala macam. Kalau dulu, sekarang duit 10.000 aja kita dapat apaan mang? Bisa beli beras aja kita masih kurang. Ini keberkahan udah dicabut sama Allah Ta'ala, cuman kita nggak ngeh. Bagi mereka-mereka yang memang tinggi hubud dunianya, keberkahan dicabut sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini kita nggak dapat hal seperti itu. Mudah-mudahan keberkahan masih ada dalam kita, keberkahan waktu, keberkahan ibadah dan lain sebagainya. Karena kalau keberkahan udah dicabut, nah itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata malaikat Jibril, arfa'us safaqah bainal aqarib, aku cabut rasa persaudaraan di antara sesama muslim, sesama saudara. Jadi nggak ada lagi rasa persaudaraan, satu sama lain saling menikam, satu sama lain saling bermusuhan, saling menjatuhkan, saling menfitnah. Padahal al-Islam kal-bunyan, orang Islam itu seperti bangunan. Nah itu udah nggak ada lagi tuh. Di akhir zaman itu, kata malaikat Jibril, aku cabut tuh rasa persaudaraan di kalangan umat Islam, aku cabut. Satu sama lain yang saling bermusuhan. Yang tadinya Islam kompak, hancur semuanya. Saling menjatuhkan, saling memfitnah. Kira-kira kebukti nggak mang zaman sekarang? Akur nggak kita? Gimana mau akur? Ulama kita ya tangkap-tangkapin. Ulama mau ulama berantem, waliyahzubillah summa na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Yang ketiga, arfa'ul mahabbah fi qulubil khalaik, Allah cabut rasa kecintaan di kalangan khalaik, makhluknya Allah, sesama manusia. Jadi udah nggak ada rasa sayang lagi, udah jika cinta udah nggak ada, yang ada benci dalam segala hal udah. Pokoknya udah gedek aja dah sama dia, kebencian yang ada. Itu mutiara ketiga. Saya kagak suka sama orang ini, ini orang sombong, oh ini orang sebut, pokoknya nggak suka aja udah. Nggak, orang nggak boleh salah dikit sama kita.
Padahal itu secara nggak langsung itu mutiara udah dicabut sama malaikat Jibril di akhir zaman. Ya mudah-mudahan di kita belum, mudah-mudahan udah nggak ada lagi rasa kasih sayang sesama makhluk. Itu mutiara ketiga. Keempat, arfaul wara' wa zuhda fil ulama. Allah cabut sifat wara' dan zuhud di kalangan para alim ulama. Entar di akhir zaman ulama enggak ada lagi punya sifat wara' dan zuhud. Pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru punya fasilitas, nggak mau lagi jadi guru kampung udah ogah. Saya jadi guru kampung mimpin tahlil 20.000. Mendingan saya ke kota, di kota 50.000. Saya jadi guru kampung dilecehin, nggak bisa dapat apa-apa. Mendingan saya ke kota saya bisa kaya. Lebih mahal harganya tuh. Sifat zuhud aneh dunia ini udah nggak ada lagi. Yang ada hubud dunia yang tinggi. Ulama kita udah jauh. Waro dan zuhud udah nggak ada lagi. Allah cabut tuh melalui malaikat Jibril. Arba'ul wara wa zuhda fil ulama. Jadi di akhir zaman nanti ulama yang benar-benar masya Allah lurus ini udah susah. Seperti kalau saya dengar cerita dari Mangkos itu udah mama kita nih, masya Allah, beliau orang yang masya Allah. Nah itu beliau orang yang benar-benar warok dan zuhud. Nama Kedung ini masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terangi kuburnya, Allah luaskan kuburnya min ahlil khair, masya Allah. Jadi udah nggak ada lagi sifat warok dan zuhud di kalangan para alim ulama. Ini mutiara keempat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara kelima, arfaul syahul fi abniya. Allah cabut sifat kedermawanan di kalangan orang kaya. Nanti di akhir zaman orang kaya punya sifat dermawan udah gak ada lagi. Udah nafsi-nafsi, ente-ente aneh-aneh. Keluarga aneh aja masih kurang, ngapain ente bagi ke ente? Udah susah udah begitu. Jadi makin kaya makin pelit dia. Nggak mau dia berbagi, nggak mau dia ngasih kepada saudara-saudaranya sama muslim, nggak mau. Mentingin diri sendiri, mentingin keluarganya. Nyumbang kagak mau, bagi kagak mau. Pokoknya udah benar pelit udah. Padahal al-bahil aduillah, orang pelit musuhnya Allah. Orang pelit musuhnya Allah. Baidun minan nar, baidun minan nas, dia sangat jauh dengan manusia. Baidun minal jannah, dia sangat jauh dengan manusia. Waribun minan nar, dia sangat dekat sama neraka. Ini orang yang pelit. Jadi orang kaya nanti tuh di akhir zaman dia udah mentingin diri sendiri, udah nggak mau peduli, udah nggak mau nengok yang susah dan segala yang benar-benar butuh. Fuqara wal masakin udah nggak diperdulikan lagi sama mereka, udah cuek. Nah kalau udah seperti ini berarti itu mutiara udah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah mutiara keenam yang Allah cabut melalui malaikat Jibril, arfaul haya minan nisa. Allah cabut rasa malu di kalangan perempuan. Jadi nanti di akhir zaman perempuan udah nggak punya rasa malu lagi. Buka jilbab keluar rumah, auratnya ditampakin, kadang pakai bajunya sembarangan, baju tidur. Pokoknya auratnya kelihatan ketat dan lain sebagainya. Rasa malunya udah hilang. Kalau dulu perempuan dulu kan mereka kan rasa malunya tinggi, tertutup, hanya bisa dilihat oleh mahramnya, suaminya, anaknya, keluarganya. Tapi di zaman nanti itu perempuan auratnya bisa dilihat siapa aja. Kadang-kadang nyusuin anaknya depan orang yang bukan mahramnya, udah nggak malu. Dulu waktu masih perawan dijaga, tapi setelah nikah diumbar. Jadi itu mutiara tuh, mutiara yang dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Mutiara ketujuh yang Allah cabut adalah mutiara ketujuh arfaus sabra fil fuqara. Allah cabut rasa sabar di kalangan orang miskin. Jadi nanti di akhir zaman orang miskin udah kagak mau sabar lagi. Ya Allah, saya udah cukup nih ibadah, saya rajin 5 waktu saya nggak tinggal,
Saya senang zikir, saya senang sholawat, tapi hidup saya masih seperti ini. Sementara orang yang nggak pernah sholat kok kaya, yang nggak pernah ibadah sama kamu duitnya banyak. Kok saya yang selalu dekat dengan kamu, kok saya seperti ini keadaannya? Wah, ini nggak bener nih. Berarti engkau tidak adil ya Allah. Allah dibilang nggak adil, padahal Allah maha adil. Allah nggak punya sifat adil, Allah punya sifat maha adil, di atasnya adil. Kalau Allah punya sifat adil, kita yang rugi. Loh, kok rugi? Iya. Yang namanya adil itu 50-50. 50-50. Betul nggak? Itu adil. Kalau 40-60 adil nggak? Nggak adil. 50-50 adil nggak? Kalau Allah punya sifat adil, yang rugi kita di manusia. Apa ruginya? Dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau Allah punya sifat adil, 6 bulan kita dikasih sakit, 6 bulan dikasih sehat. 6 bulan punya duit, 6 bulan kagak punya duit. Ya rugi siapa? Ayo Mang, 6 bulan kita kagak punya duit Mang, coba gimana rasanya? Kagak ada pemasukan sama sekali. Seminggu aja kita liar. Ya Allah, ini anak minta jajan, kagak ngerti. Istri minta uang, pusing malah kita nih. Seminggu aja udah stres. Ini 6 bulan kagak ada pemasukan, nggak bakal kuat. Karena Allah punya sifat maha adil. Nggak punya duitnya 2-3 hari, punya duitnya berminggu-minggu. Karena Allah punya sifat maha adil, sakitnya bentaran, sembuhnya lama. Kalau cuman adil doang, 6 bulan sakit, 6 bulan sehat, 6 bulan meringkuk kayak kita di rumah, kagak enak. Itu pasien COVID aja 14 hari diisolasi, udah pulang stres, udah bengong 24 jam, udah nggak enak. Beruntung kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat maha adil. Jadi dikasih susahnya bentaran, banyakan senangnya daripada susahnya. Beruntung kita punya Nabi Muhammad SAW yang kasih syafaat kepada kita. Yang kedelapan, arfal adra fi umaro. Nanti di akhir zaman Allah cabut sifat keadilan di kalangan para pemimpin. Akhir zaman pemimpin udah nggak bisa adil, janji-janji palsu doang. Wah, nanti kalau saya terpilih, wah saya seperti ini, saya sejahterakan warga masyarakat, wah, rakyat saya sejahterakan. Nanti setelah terpilih beda lagi, keadilan dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan zaman sekarang belum terjadi. Mudah-mudahan pemimpin kita adil, mudah-mudahan. Kesembilan, arfa'ul Quran. Allah cabut Al-Quran dari lisan dan hati kita. Jadi lisan apa, Al-Quran cuma simbol doang, simbol buat pernikahan. Maharnya sih keren, saya terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat. Selesai nikah itu sejadah sama Al-Quran nggak pernah dipakai. Itu udah anak 6 masih utuh tuh Al-Quran, belum kesentuh sampai dimakan rayap. Sejadah nggak pernah dipakai buat sholat, padahal itu dijanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan Al-Quran dan apa seperangkat alat sholat ini harus digunain sama dia untuk didik istrinya dan untuk didik anak-anaknya. Itu tanggung jawab. Nggak dibaca Al-Quran cuman buat mahar doang, wal iyazubillah sumana uzubillah, kasih fulus nih maharnya duit. Karena tanggung jawab sama Allah. Nabi Muhammad bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jangan cuman buat simbol. Yang terakhir, arfa'ul iman. Allah cabut keimanan di hati kita. Kok bisa Bid? Keimanan dicabut? Iya. Apakah kita nyolong keropak masjid dalam keadaan beriman? Padahal habis sholat keropak masjid kita ambil, kita colong. Kemana tuh iman kita? Kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa habis sholat kita berbuat keji dan munkar? Nah, di mana keimanan kita? Hilang. Iman kita hilang, lihat uang hilang dan lain sebagainya. Jadi di akhir zaman seperti itu ya. Mudah-mudahan 10 mutiara itu masih ada di sini, belum diangkat. Kalau diangkat nanti kita yang rugi.
Dan mudah-mudahan ini malam jadi malam yang barokah. Sebetulnya saya nggak niat nasihatin bapak, enggak. Saya nasihatin diri saya sendiri dan buat ini anak-anak kita ini, jamaah kita yang ada di sini. Ya mudah-mudahan ini manfaat, tambah cinta kepada Nabi, tambah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita lanjutkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.